yang sampai sekarang itu saya belum ketemu jawabannya. Sebenarnya Bu Kofifa itu sekarang keanggotaan partainya apa? P3, PKB atau apa? Atau sudah? Saya nggak tahu diakui apa tidak. KTA saya masih PKB Gus Dur. PKB Gus Dur. Oke. Karena KTA-nya belum berubah. Karena kalau saya ngobrol sama teman-teman sebenarnya Bu Kofifa ini sebenarnya apa? Di partai apa? Ada yang masih bilang KTA-nya masih P3, ada yang bilang sudah PKB. Enggak lah. Enggak ya. Karena kan setelah P3 saya kemudian masuk pengurus PKB. Pengurus PKB. Ya. Okay. Saya yang ikut konsolidasi di sangat banyak daerah. Tapi yang aktif di pilkada-pilkada sebelumnya P3 duluan tuh kalau nggak salah. P3 support ya. Support. Iya, P3 support. Ini juga alhamdulillah sudah keluar SK dari P3. Dari P3. Iya. Ngomong soal pilkada. Pilkada Bu. Timnya sudah kebentuk. Loh, kalau tim relawannya banyak. Relawannya banyak sudah. ya. Okay. Udah pada deklarasi gitu. Dari 7 partai yang ada yang 8. Saya tetap menghitung Perindo itu 8 ya. Ya. Oke, 8 Perindo. Masih terbuka nggak buat partai lain? Tidak ada lah kata ditutup kalau untuk proses komunikasi dan nyambung seduluran, nyambung komunikasi ini tetap harus dilakukan ya. Sebenarnya ada satu pertanyaan. Dulu kan Caimin juga sempat bilang PKB. Aku nyebut Caimin ya. Karena yang ngomong Caimin kan bisa dicek juga di beberapa artikel. Kofifa kalau mau daftar lewat PKB kita terima. Begitu juga dengan PDIP kalau nggak salah. Pak Said juga sempat ngobrol seperti itu. Waktu itu komunikasinya sejauh mana kok pada akhirnya Bu Kofifa? Ini partai gede. Enggak, ini satu-satu gitu. Jadi kan Kim selesai gitu kan. Kim selesai, kita bangun komunikasi dengan P3. P3 selesai. Jadi enggak sekali orang kalau orang ini mau berlayar itu mungkin sekian pulau gitu, saya nggak langsung satu selesai. Setelah P3 selesai kita ke PKS. Sebenarnya sudah saling berkomunikasi sebelumnya. Sehingga tinggal finishingnya begitu. Ya, setelah ini saya rasa kita berkesempatan untuk berkomunikasi dengan yang lain. Awalnya saya pikir Bu Kofifa kan kuat banget nih di Jawa Timur nih, bakal ini kayaknya lawan bumbung kosong nih kalau bahasa orang ini kan. Tapi ternyata pada akhirnya berarti sekarang close ya di 8 partai ya. Tidak close, tetap dibuka. Tetap komunikasi dibuka. Kan akhir Agustus ya baru pendaftaran. Tetap saja kita bangun komunikasi. Tetap. Bahkan seandainya PKB, PDIP mau masuk monggo-monggo saja. Iya, jadi tadi saya menyampaikan bahwa saya sebetulnya berkeinginan Jawa Timur ini bisa menjadi referensi rekonsiliasi nasional ya. Oke. Terus kemudian yang sekarang yang muncul kan sudah dari PDIP kemudian PKB, kalau nggak salah yang muncul nama Bu Risma sekarang. Dan Bu Kofifa punya sejarah cukup panjang dalam kontestasi pilkada di Jawa Timur dan selalu kalau ngomong soal partai politik juga itu lagi gitu kan. Nggak masalah. Loh jangan salah loh dulu. Salah satu titik poskonya Bu Risma itu rumah saya. Waktu itu? Waktu Pilwali. Event itu waktu periode kedua kan beliau sangat kuat. Tapi beliau ingin syukurannya juga di rumah saya. Rumah pribadi. Ya begitu. Pada waktu itu ya? Ya rapat-rapat sampai dini hari di rumah saya. Artinya rumah yang sekarang saya tempati itu. Jadi orang aja yang saya nggak tahu ya. Berita di luar itu begitu. Seperti bagaimana. Tapi begitu semacam posko. Sampai sekarang sama Bu Risma Mas ini. Ya komunikasinya mungkin sudah beda ya. Beliau juga sangat sibuk ya. Sekarang wali kotanya Mas Eri. Jadi komunikasinya tentu banyak dengan wali kota yang sekarang. Oke. Karena di pemberitaan yang terakhir itu kan memang Bu Risma kalau nggak sepengetahuan saya memang kayaknya memang didorong buat berkompetisi. Kalau nggak salah Gus Ipul kan juga sudah nggak maju lagi kalau nggak salah. Buatan. Jadi buatan. Saya Gus Ipul support kita. Support ya. Nah artinya kan aku mikirnya Gus Ipul itu terberatnya Bu Kofifa loh pada waktu itu. Nah kalau sekarang kalau yang dalam tanda kutip kalau agak ini ya sesama perempuan ya Bu Risma ini menjelang pilkada ini setelah muncul nama Bu Risma ada strategi khusus apa gitu enggak lah. Enggak ada. Jalan aja.
Ya. Jalan aja. Kita tetap waspada, kerja keras lahir batin. Semua relawan saya bilang waspada, kerja keras lahir batin. Oke. Pertemuan terakhir sama Pak Prabowo, Pak Jokowi kapan? Kalau dengan Pak Jokowi sehari sebelum saya berangkat haji, di tanggal 11. Berangkat haji tahun ini? Ya, iya. Tahun ini tanggal Bu 12 ya. Saya petugas haji loh. Kalau dengan Pak Prabowo kira-kira seminggu sebelumnya. Ya. Oke. Tapi memang apa Ya, bulan dua sentral politik ini, Pak Jokowi sama Pak Prabowo, memang full support Bu Khofifah. Kami membangun komunikasi cukup baik. Ya. Ada, maksud saya baik itu kan bisa bisa di breakdown gitu Bu, misalnya. Bocoran lah Bu, bocoran. Ya. Tapi gini Bu, survei Gerindra support kami misalnya kan. Oke. Survei terakhir 41% Khofifah. 41% survei terakhir. Yang kemudian membuat kepercayaan diri PKB, PDIP semakin ada tinggi. juga survei yang bilang 55% per 14 Juli. Per 4 Juli ini? Iya, 14 Juli. Oke. Nah, di bawah 4 survei salah satu lembaga sudah dipublish juga. Ya. Oke. Artinya Bu, kalau misalnya Bu Risma yang maju, kemudian ada beberapa nama yang lain, kemudian kayaknya sih sekarang pertarungnya tinggal di wakilnya ya. Cukup percaya diri nggak Bu kalau Bu Risma yang maju misalnya nanti bakal memenang? Saya menyampaikan waspada dan kerja keras lahir batin. Ya. Treatment khusus gitu misalnya? Enggak. Kawan-kawan relawan juga sangat solid, ya. Ya. Pendek banget ya kalau misalnya. Ya. Bu Khofifah hati-hati banget kelihatannya kalau kamu sama Bu Risma ini. Aduh. Visi misi deh Bu, tahun nanti di pilkada nanti yang perlu ada perubahan kah atau ada? Tadi saya menyampaikan SDM, cuma bahwa dari survei kita masyarakat berharap untuk sembako murah. Sembako murah. Ya, kita mencatat itu. Infrastruktur Bu, jadi concern juga. Salah satu sebetulnya. Kalau infrastruktur ini kan ada yang tugas pusat, ada yang tugas kabupaten kota dan tugas provinsi. Saya rasa mungkin bisa di googling kalau untuk jalan misalnya Jawa Timur termasuk yang jalan provinsinya mungkin terbaik. Iya, terbaik. Iya sih. Iya, jadi cuman saya mau ngomong terbaik dulu kayaknya enggak enak. Kalau mau bilang infrastruktur kita akan pengembangan ke daerah ya, terutama untuk kepulauan di Madura. Jadi kan kita sudah selesai kita bikin itu ada pelabuhan gitu yang di Duntek, kemudian di Giliang, kemudian di Jangkar gitu. Itu dengan kapal-kapal yang menurut saya cukup representatif karena full AC semua. Full AC itu kapal baru itu dan jembatannya itu movable bridge. Movable bridge berarti bisa begini. Artinya sangat aman untuk motor, untuk itu mobil. Itu di yang Jangkar. Di Jangkar. Di Jangkar itu Situbondo tapi hanya memberikan akses untuk kepulauan di Sumeneb. Jadi daerah Sepudi, daerah Raas sampai Kalianget. Tapi memang dia berangkatnya dari Situbondo, dari Jangkar. Kan banyak daerah kepulauan yang mereka memang ya nyantrinya di Situbondo sama Probolinggo, kemudian kerjanya di daerah-daerah terutama Denpasar gitu. Ya, aksesnya lewat situ. Ngomong-ngomong soal Madura nih Bu, ini sebenarnya isu lama sih. Yang sampai sekarang itu masih aja ramai. Wacana isu yang Madura kepengen mecah, pengen jadi. Itu sebenarnya itu mau wilayah pusat. Tapi kalau dari sudut pandang pemerintah provinsi Bu, seberapa besar peluangnya itu atau paling tidak ada keinginan? Itu karena ada pembahasan di Kemendagri pasti, kemudian Presiden akan mengeluarkan surat Presiden ke DPR untuk dibahas gitu. Jadi keputusannya mungkin di pusat. Kita ikut saja. Gitu. Tapi keinginan dari pemerintah provinsi sendiri kalau jangan bisa. Lah, sekarang PJ Gubernur tanyanya ke saya. Enggak kan maksudnya itu isunya lama gitu loh. Iya isu lama betul. Isu lama dan itu selalu muncul di kalangan teman-teman pengamat teman-teman budayawan kemudian pemerhati
teman-teman intelektual di Madura gitu, seringkali mendiskusikan soal itu. Yang sampai sekarang pun itu selalu saja muncul ke permukaan. Kan banyak sekarang ada 300 lebih tuh kabupaten kota termasuk provinsi yang diajukan untuk dikembangkan. Oh gitu. Ya, saya sempat diskusi ini dengan Pak Mendagri. Jadi prinsipnya kami ikut aja pemerintah pusat bagaimana memetakan kekuatan daerah. Karena tidak hanya itu, Jawa Barat juga akan ada yang mengajukan daerah-daerah pemekaran gitu ya. Jawa Timur juga ada kabupaten yang ingin dimekarkan gitu. Di Banyuwangi kan luas sekali, ada usulan-usulan. Tapi kata Pak Mendagri, koordinasi dengan Bu Menkyu, duitnya dari mana kalau semua dimekarkan, gedung yang untuk pemekaran Papua aja belum selesai. Kan infrastrukturnya besar, berat, banyak, belum lagi nanti untuk modal pangkal sebuah pemerintahan baru. Bisa bilang udah itu aja, saya ikut pusat aja. Saya bilang sudah, kita udah mendiskusikan. Oke. Bu sebagai tokoh perempuan, ini kayaknya last question lah. Ada dua pertanyaan di sesi terakhir ini. Ibu sebagai tokoh perempuan, pasti sebagai pribadi pasti punya keinginan capaian-capaian tertentu. Menjadi anggota DPR sudah, kemudian menjadi menteri juga sudah, menjadi gubernur juga sudah. Sebenarnya tinggal yang belum cuma capres cawapres. Mengalir aja. Mengalir aja ya. Tapi jujur nih, kalau pertanyaan tentunya mau dong. Siapa sih nggak kita mau gitu, mengalir aja. Jadi yang terbaik menurut Allah. Karena kita ini kalau mentarget secara logika, selalu kalau saya sudahlah, Allah tidak akan salah meletakkan posisi kepada hamba-hambanya. Kalau Allah mau kasih, Allah kasih. Kalau Allah mau memindahkan, Allah pindahkan. Gitu. Itu menjadikan kita lega dan legowo, menjadikan kita berbesar hati, berbesar pikiran, berbesar rasa untuk bisa menerima yang satu dengan yang lain. Saya rasa itu menjadi penting ya, supaya nggak jadi beban hidup. Oke. Pesan-pesan ke politikus perempuan. Mengingat sekarang ini kan peran perempuan ini kan belum sebesar laki-laki kesetaraan untuk peluang politiknya. Biasanya politisi perempuan itu muncul karena siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa suaminya, gitu. Saya pada posisi saya Khofifah gitu. Saya Khofifah. Jadi banyak sekali yang mensupport perjalanan politik saya. Saya bukan orang Jakarta, tapi tahun 92 banyak orang Jakarta yang tiba-tiba memberikan kesempatan saya untuk muncul sebagai waktu itu calon DPR, calon jadi gitu. Jadi pertolongan Allah itu bisa muncul dari mana yang kita tidak duga. Oleh karena itu saya kembali membangun keberseiringan antara ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Maka saya bilang tetap waspada ya, kerja keras lahir batin gitu. Itu bagi perempuan-perempuan yang mungkin punya latar belakang seperti saya, be yourself and do the best. Jadi kalau siapa bapak saya, siapa ibu saya, siapa suami saya, mungkin itu penting sebagai bagian dari penguat gitu ya. Tapi bahwa ketika kita hadir dengan kompetensi yang kita miliki, kapasiti yang kita miliki, integritas insya Allah yang kita miliki, insya Allah jalan itu dibukakan oleh Allah yang terbaik untuk kita semua.